Yuk, langsung aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin mau melakukan wawancara dengan antum sebagai guru mapel Al-Quran Hadis karena judul skripsi saya ini berkaitan dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Ahlan wa sahlan. Sebelum saya memulai wawancara ini, saya izin sedikit menyampaikan tentang latar belakang saya membuat judul ini. Jadi judulnya penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS Leadership. Yang memicu saya untuk melakukan judul ini atau melatar belakanginya, saya melihat di dalam sebuah pembelajaran belajar mengajar itu di beberapa sekolah itu guru hanya berfokus menyampaikan saja, tidak dituntut untuk aktif siswa. Jadi seperti ceramah, kemudian guru tidak memperdulikan siswa itu paham atau enggaknya, siswa itu kemudian bisa berpikir lebih kreatif atau enggaknya, itu enggak terlalu dipikirkan. Ini yang memicu saya untuk melakukan sebuah pendekatan saintifik. Dan pendekatan saintifik itu yaitu pembelajaran yang menggunakan cara-cara ilmiah di dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian. Kemudian di dalam pendekatan saintifik ini ada 5 komponen. Yang pertama yaitu observasi atau mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data, yang keempat mengasosiasi, yang kelima kemudian menyampaikan informasi. Nah, kemudian atau melaksanakan komunikasi tersebut. Kemudian saya mengambil 3 sesuai arahan daripada dosen pembimbing saya. Saya memulai wawancara dengan antum sebagai guru mapel Al-Quran Hadis. Yang pertama, izin, apakah jenengan sudah melaksanakan tahap pengamatan dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis? Ini langsung satu pertanyaan atau semua yang ingin Anda tanyakan? Satu-satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sholihul Huda. Saya kebetulan diamanahi sebagai sementara ini kepala sekolah di MTS Leadership Darut Tauhid Al-Mutamakin, yang mana juga saya sebagai guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, juga Al-Quran Hadis. Tadi pertanyaan yang pertama adalah apakah saya sudah melakukan metode atau tahap menanyakan ya berkaitan dengan apa yang diajarkan di dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, apabila kita perhatikan di dalam LKS atau pembelajaran di dalam SMP ini atau MTS kelas 7 sampai kelas 9, memang itu ada beberapa pembahasan kaitannya dengan alam dan lain sebagainya yang sebenarnya itu secara tidak langsung itu bersinggungan dengan subjek saya, objek pembelajaran saya juga IPA begitu. Dan Al-Quran Hadis atau ilmu agama ini memang saya juga dapatkan dalam lisensi juga. Jadi untuk penerapannya justru saya memang menggunakan metode hybrid, yaitu tidak sekedar mengajarkan apa yang ada di teks saja, tapi dalam kaitannya misalkan kekuasaan Allah, ya saya presentasikan, kemudian saya menanyakan kepada mereka, mengelilingi mereka, menanyakan bagaimana apa yang ada di benak kalian terkait kekuasaan Allah, fenomena alam yang ada di dunia ini misalkan. Hal itu saya upayakan agar siswa itu tidak terpancang pada teks saja, karena jujur saja teks kadang-kadang siswa zaman sekarang juga
belum memahami mustalahat-mustalahat atau istilah-istilahnya, sehingga menanyakan itu memang metode saya. Misalkan dalam memahami teks, saya menanyakan kepada mereka, apakah kalian memahami istilah ini? Apakah kalian memahami istilah itu? Karena apabila di dalam satu kalimat, satu istilah kata itu nggak diketahui, pasti tidak akan memahami satu kalimat, lalu satu paragraf, dan lain sebagainya. Untuk menanyakan teks, saya jelas. Kemudian menanyakan bagaimana apa yang ada di benak mereka, apa yang mereka pahami tentang judul atau bab yang mereka akan pelajari, saya juga menanyakan. Walhasil untuk kajian Al-Quran hadis, alhamdulillah itu memang subjek saya dan saya sudah melakukannya. Dan itu memang menunjukkan progres yang sangat baik di dalam pemahaman mereka. Dan tentu saja karena memang Al-Quran hadis di MTS ini, kalau dari capaian pembelajaran memang tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak untuk dituntut. Justru di dalam pembelajarannya saya itu lebih cepat untuk menghatamkan atau mengajarkan Al-Quran hadis ini dengan berbagai macam metode tadi. Tidak stuck saya membacakan saja, tapi kadang saya menanyakan, kemudian menyuruh mereka menulis, kemudian menyuruh mereka mengamati tulisan mereka apakah ada yang belum paham dan lain sebagainya. Itu sudah saya lakukan. Jika pertanyaan apakah sudah menanyakan, sudah melakukan tahap atau metode menanyakan, sehari-hari saya memang seperti itu. Berarti di dalam kelas contoh pengamatan dalam proses pembelajaran sudah diterapkan setiap sudah sesuai pembahasannya. Kalau pembahasannya mengenai kekuasaan Allah, tentu saya bisa mengaitkan dengan fenomena alam yang ada di sekitar saya yang saya pahami di dalam subjek IPA. Atau yang abstrak misalkan ya, kayak misalkan pembahasan bab sedekah ya saya mau membawakan kepada mereka permasalahan sosial terlebih dahulu. Begitu, tidak langsung plek begitu. Membahasakan permasalahan sosial terlebih dahulu sehingga mereka itu yang saya pelajari ternyata memang terjadi di kenyataannya, waqi'iyahnya ada begitu. Ya, ini secara tidak langsung pertanyaan yang B juga, apakah sudah melaksanakan tahap menanya dalam proses pembelajaran juga otomatis sudah terjawab. Terus kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya ini, apakah jenengan sudah melaksanakan tahap mengkomunikasikan dalam proses pembelajaran, yakni seperti presentasi, menyuruh presentasi anak di dalam pembelajaran Al-Quran hadis? Mempresentasikan ya. Kalau mempresentasikan di kelas itu mungkin saya jarang melakukan presentasi, yaitu satu anak mempresentasikan kepada yang lain mungkin saya jarang. Tapi kalau mempresentasikan pemahaman mereka kepada saya sendiri, ya kayak model Jawa itu mungkin kayak sorogan begitu, ya saya lakukan itu. Mereka saya suruh mempresentasikan apa yang mereka pahami tentang pelajaran, kemudian nanti saya tanyakan untuk lebih detailnya begitu. Berarti per personal aja, per person ya? Begitu. Enggak langsung di depan. Kalau aspeknya adalah aspek untuk melatih public speaking, saya belum. Tapi kalau aspek presentasi agar saya tahu pemahaman mereka, iya begitu. Terus untuk penerapan seperti pengelompokan dalam pembelajaran Al-Quran hadis, apakah juga sudah diterapkan? Kalau itu ya saya lakukan. Misalkan saya tugaskan mereka kaitannya misalkan diskusi untuk membuat sebuah tema artikel. Saya mengelompokkan mereka, ya terserah mereka membuat kelompok, yang penting kan kelompok kan ya, berdasarkan kelompok yang mereka sukai dan sepakati, dan saya nanti akan mengadakan arahan dan masukan terhadap apa yang mereka tulis begitu. Kerja kelompok, kalau kerja kelompok untuk pembelajaran ya kita lakukan begitu. Ya, ini berarti dari pertanyaan A, B, dan C yang sudah terjawab semua. Kemudian yang belum benar-benar diterapkan yang bagian C, secara tidak langsung kan mempresentasikan di depan gitu. Ya. Nah, ini mungkin dalam wawancara kepada jenengan, kepada guru mata pelajaran Al-Quran hadis di MTS Leadership, ini mungkin cukup sekian. Terus ini saya izin wawancara jenengan sebagai guru
atau kepala sekolah madrasah leadership Darut Tauhid. Ya. Nah, sebagai jenengan sebagai kepala madrasah pasti sangat paham tentang bagaimana sejarah berdirinya madrasah MTS Leadership. Nah, ini saya bertanya bagaimana sejarah berdirinya MTS Leadership Darut Tauhid Al-Mutamakin. Sebenarnya sejarahnya itu sudah saya kirimkan ke panjenengannya untuk data otentiknya, tapi secara singkat saya juga perlu untuk menjelaskan bahwasanya Madrasah Tsanawiyah ini itu hadir sebagai solusi, di mana sebenarnya ini lahir dari pondok pesantren, yayasan pondok pesantren, di mana asalnya adalah pondok pesantren salaf. Namun seiring berkembangnya zaman, apabila kita tidak memberikan solusi untuk kebutuhan masyarakat, karena masyarakat di sini juga saling terkait dengan kita punya guru atau masyayikh, karena termasuk masyayikh kita atau para pendiri founding father pondok ini adalah yang babatalas di desa ini. Secara tidak langsung kemudian muhibbin atau para pecintanya itu banyak begitu. Dan kita melihat kesempatan atau peluang di mana kita tahu bersama keadaan moral atau keadaan pembelajaran yang menurun drastis pada era ini, maka kita itu ingin hadir sebagai solusi untuk itu semuanya. Sayang kalau muhibbin atau pecinta guru kita itu sekolah di tempat lain yang mungkin ada satu hal yang mungkin khusus kita bisa sampaikan sebagai muhibbin begitu. Nah, disitulah kita hadir sebagai solusi untuk para pecinta pondok ini dari sekitar Ngaringan sini, Trowolo khususnya. Kemudian hadirlah Madrasah Tsanawiyah, karena memang juga belum ada Madrasah Tsanawiyah selainnya di sekitar sini. Dan kemudian alasan yang lainnya, alasan terbentuknya adalah kita memiliki potensi-potensi, ya. Guru kita yaitu Kiai Haji Yahya Al-Mutamakin itu memiliki potensi-potensi di dalam pondok-pondok cabangnya, yang itu adalah orang-orang yang terpelajar, ada dari Semarang dan lain sebagainya. Beliau berpikir untuk menyatukan sumber daya manusia yang ada di situ untuk berkiprah di sini dan menelurkan sesuatu yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka sesuai manhaj atau thoriqoh atau kurikulum non formal atau secara normatif yang beliau ada begitu. Kemudian lahirlah MTS ini, dan kenapa kami memilih leadership, ya, itu karena kita butuh pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin yang berguna untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian keluarganya, kemudian masyarakat dan nasional, sesuai juga dengan tujuan pemerintah yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Itu adalah tujuan jangka pendek kami. Adapun jangka panjang kami, ya memang orang Islam harusnya memiliki jiwa leadership, karena khairu ummah kita kan. Islam itu tujuannya adalah khairu ummah. Sedangkan kita lihat sendiri sekarang, banyak sekolah mungkin tidak memperhatikan bagaimana akhlaknya, atau mungkin banyak terjadi praktek manipulasi nilai. Kita tidak seperti itu, atau seminimalnya kita menuju berusaha untuk mendekati yang ideal begitu. Walaupun tidak sepenuhnya ideal, tapi kita tidak seperti mungkin kebanyakan sekolah yang berlangsung saat ini. Misalkan kita benar-benar fokus di dalam pendidikan kita, misalkan kita ingin mengajari matematika atau sains, ya kita datangkan guru yang memang ahli di dalamnya, tidak sekedar formalitas saja. Begitu juga guru-guru yang lainnya, dan alhamdulillah itu semua kita sampai saat ini masih memiliki guru-guru tersebut. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah sejarahnya, itu adalah untuk menjawab tantangan zaman dan umat, dan kita sebagai founding father atau orang yang dicintai di sini, bukan saya tapi yayasan ini, kita perlu untuk menjawab tantangan atau kebutuhan dari muhibbin kita. Ini juga adalah permintaan dari banyak muhibbin kita, karena sayang kalau di Trowolo ini tidak didirikan yang semisal ini. Lalu di MTS Leadership ini apa misi dan visi misi utamanya di dalam tujuan sekolah ini? Ya,
visi misi besar tadi ya, ya kita berusaha menjadi pemimpin yang solutif, leader, dan menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 itu secara tertulis itu adalah impian jangka panjang. Tapi kalau impian jangka pendek, kita visinya adalah ingin menyadarkan anak didik kita untuk mereka sekolah itu sadar bahwasanya mereka itu butuh ilmu dan butuh diri mereka sendiri dengan kesadaran mereka butuh menjadi pemimpin. Itu visi besar kita. Berkaitan dengan visi mencapai target mungkin lomba-lomba atau apa, itu iya juga. Tapi visi jangka pendek kami adalah menelurkan jiwa-jiwa di daerah terpolusi ini itu sosok atau banyak sosok insan yang sadar butuh akan ilmu dan kepemimpinan. Itu menjadi manusia yang solutif, maksudnya dimanapun dia berada, maka yang dipikirkannya adalah saya itu bisa beramal apa, bermanfaat apa, atau saya bisa menerima manfaat apa. Itu yang ingin kami tekankan. Makanya hal tersebut terturunkan pada program harian kita, seperti misalkan kajian setiap setelah ba'da duha, kemudian kita juga sangat getol sekali atau sangat ketat sekali dalam penindaklanjutan apabila ada permasalahan yang melanggar etika, melanggar hukum, melanggar agama, kita memang sangat ketat di situ. Rokok dan lain sebagainya. Kedisiplinan yang mungkin sekarang ini jarang didapatkan, kita tekankan di situ. Ya. Terima kasih banyak. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, terus ini bagaimana penerapan pendekatan saintifik di MTS Leadership Darut Tauhid Al-Mutamakin? Ini berarti secara umum ya? Secara umum. Oke. Di dalam pembelajaran. Memang dalam menjawab metode pembelajaran saintifik ini adalah sebuah keharusan menurut saya. Di sekolah manapun itu adalah sebuah keharusan. Karena ya kalau kita tidak seperti itu kesannya siswa itu hanya ikut-ikut saja dan jiwanya itu tidak ulet begitu. Kalau kejenengan tanya apakah sudah dilakukan, dilakukan. Mungkin di sebagian besar pelajaran. Bahkan kita guru masing-masing mapel itu tidak berjalan sendiri. Tapi kita itu ada majelis musyawarah mengenai bagaimana kinerja kita, apa yang kita ajarkan, itu kita koreksi itu setiap minggu. Hampir setiap minggu kita adakan koreksi bagaimana santri, bagaimana pembelajaran yang baik. Bahkan bisa kita itu misalkan kita sudah membuat kurikulum demikian dalam waktu 1 semester, kita bisa saja merubah lagi dalam prakteknya ya, bukan dalam prakteknya kita bisa merubah metode-metode yang mungkin itu memang kita tidak pikirkan, tidak bisa kita dapatkan sebelum kita melaksanakan itu. Di tengah-tengah itu kita mendapatkan ide, kita ubah itu. Yang penting kita adalah acuannya adalah tadi itu saintifik. Memang itu yang kita inginkan begitu. Mengamati, mengobservasi, menanyakan, itu kita lakukan selalu seperti itu. Hampir di setiap pelajaran seperti itu. Setiap guru sudah mayoritas melaksanakan. Ya. Dan kita juga mengupayakan pendekatan praktek begitu dalam pembelajaran kita. Misalkan pembelajaran IPA ya, kita mengamati langsung di lapangan, kita mengukur langsung. Misalkan matematika, misalkan pembelajaran Pitagoras ya, kita ini gunanya di dunia nyata apa ya, di dunia pertukangan atau apa, kita seperti itu juga. Karena pendekatan saintifik bagi sekolah zaman sekarang itu menurut kami adalah sebagai sebuah kebutuhan lagi begitu. Walaupun belum semua aspek, tapi kita menuju kepada semuanya itu, walaupun bertahap-tahap, karena ini juga tergolong masih baru begitu. Tergolong masih sekolah baru. Mungkin sedikit pertanyaan ini yang berkaitan tentang apa? Tadi jenengan sebagai guru mapel pelajaran Al-Quran Hadis, kemudian yang kedua tadi sebagai guru kepala sekolah MTS Leadership Darut. Terus mungkin dari segi pertanyaan ini ada mungkin tambahan yang perlu jenengan tambahkan yang berkaitan dengan pendekatan saintifik atau mungkin masukan bagi sekolah yang lain. Ya, menurut saya kita itu harus memiliki sifat insaf, Bapak Nasim. Setiap kita itu harus memiliki sifat insaf dalam artian ya kita memang tuntutan untuk mengajar dan sebagainya, tapi kita juga harus
memiliki jiwa insaf sampai mana parameter keilmuan saya. Ya harus paham betul saya itu sudah sampai mana pemahamannya. Maka ketika kita sudah paham betul, itu sebenarnya proses saintifik itu sudah mengalir sebagaimana sendirinya sih sebenarnya. Pemahaman terhadap ilmu secara total misalkan sangat paham sekali, kemudian ada jiwa pendidik, itu sudah pasti akan menerapkan, menurut saya akan menerapkan secara tidak langsung proses saintifik tadi. Jadi kalau misalkan boleh berpesan pada diri saya dan yang lainnya juga, sebelum menjadi guru kita itu mungkinkan dulu atau pahami betul-betul konteks yang akan kita bahas, yang memang itu menjadi keahlian kita. Seperti panjenengan di jurusan PAI tentunya itu adalah mendalami mata pelajarannya dengan saya di bidang saya juga sama. Setelah itu kalau ada jiwa kepedulian kita atau jiwa pendidik kita itu ada, itu kita itu inginnya itu santri itu paham, siswa itu paham. Bukan hanya kewajiban kita menyampaikan, enggak, tapi kita ada pikiran yang kedua, yaitu bagaimana siswa itu bisa paham sih. Nah, hasil daripada itu adalah akan lahir secara tidak langsung lagi itu proses-proses saintifik tadi, akan menanyakan bagaimana, apakah kamu sudah paham, apakah kamu bisa mendeskripsikan, kemudian mereka itu akan mempresentasikan dan lain sebagainya. Jadi ya pesan saya, mengajar jangan hanya mengajar, tapi perdalamlah sebelum melakukan pengajaran itu, perdalam, dan mungkin ada metode-metode lain, diskusi-diskusi lain itu perlu kita lakukan agar generasi Islam kita itu menjadi generasi yang tidak dikotomi ilmu, maksudnya mengunggulkan satu ilmu dan membunuh keilmuan yang lain. Jadi semua itu saling terkait. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang menjadi saran, yaitu betul-betul perdalam dulu dan insaf. Insaf ya, kalau tahu sampaikan, saya tahu, kalau tidak tahu ya saya belum bisa begitu. Saya butuh masukan, saya belum bisa nih, butuh masukan terhadap pembelajaran saya begitu. Ada masukan nggak begitu? Itu adalah insaf. Bukan berarti ketika insaf itu saya nggak bisa lah, saya insaf. Padahal kita punya, ya itu berarti tidak insaf juga. Insaf itu kalau tahu ya kita sampaikan, kalau nggak tahu ya udah. Dengan tetap membenahi diri. Kalau saya tidak tahu ya berarti saya minta bantuan. Nggak perlu dipaksa menyampaikan. Ya atau dipelajari dulu dan minta saran dari yang lain yang mungkin memiliki wawasan yang berbeda begitu. Sehingga dengan itu kita bisa, semua proses saintifik itu akan berjalan begitu. Kenapa jenengan mungkin buat seperti ini? Ya karena memang proses saintifik ini adalah jalan yang terbaik untuk pendidikan Indonesia. Begitu. Menurut saya sebagai teknisi atau yang menjalankan, saya kan memang nggak mempelajari seperti itu, tapi dalam perjalanannya saya memahami hal ini begitu. Secara teori jenengan mempelajari lebih daripada saya, tapi secara praktek mungkin saya merasakan itulah yang terbaik begitu. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Bapak Sholihul Huda sebagai guru mapel Al-Quran Hadis dan Kepala Madrasah MTS Leadership Terutama. Mungkin sekian wawancara dari saya. Mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerekam ini. Alhamdulillah kerekam tak? Terekam. Takutnya full ya. Banyak. Berapa menit tuh?